210149. Perkenalkan, nama saya Media Ratnasya Fitri dengan NBI 11521000171 angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Firana Manovaldi dengan NIM 11521000159 dari angkatan 2021. Dampak teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang cukup pesat. Pelaksanaan atau pembelajaran sehari-hari sering kita jumpai dengan adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi tersebut. Dalam dunia pendidikan, seperti yang dilakukan oleh guru atau dosen yang mengkombinasikan alat teknologi komunikasi dalam proses pembelajaran. Namun demikian, teknologi tidak hanya mendatangkan dampak positif, namun juga mendatangkan dampak negatif. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Mari kita ulas. Seiring dengan kemajuannya teknologi, itu dapat mempengaruhi dalam berbagai hal, contohnya seperti pendidikan. Nah, dari perkembangan teknologi itu, kita tidak dapat menghindari hal tersebut, namun kita harus menerimanya dengan baik. Kemudian dari setiap inovasi ini diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Untuk dapat mewujudkan 3 pilar pendidikan di era globalisasi, para guru harus perlu menguasai dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 3 halnya itu tersebut adalah dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja. Yang kedua, dari kertas ke online atau saluran. Yang ketiga, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, namun para guru juga bisa melakukannya dengan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat mencari sebuah informasi untuk pembelajarannya dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dari perkembangannya teknologi tersebut dalam pembelajaran siswa itu dibuatkan e-learning. E-learning sendiri merupakan suatu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria, yaitu e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Dan yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Selain itu, ada dampak positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya pada media elektronik. Dalam pembelajaran, siswa tidak perlu terpaku dalam penjelasan guru sepenuhnya, tetapi guru juga mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan adanya metode baru ini, pembelajaran siswa bisa mempelajari materi yang abstrak dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga,
ada sistem pembelajaran tidak sepenuhnya tatap muka. Misalnya yang dapat kita ambil dari tahun 2020, kita menghadapi pandemi COVID-19, ya di mana kita harus menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Tapi kita bisa menjalankan aktivitas tersebut dengan melalui pembelajaran daring tanpa adanya kontak fisik. Kita dapat berkomunikasi melalui media yaitu Zoom Meeting, Google Meet, dan media massa lainnya. Yang keempat, ada pemenuhan kebutuhan fasilitas dapat dipenuhi dengan cepat. Ada dampak negatif teknologi terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga mengakibatkan terciptanya individu yang bersifat individual. Yang kedua, ada seiringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa maupun mahasiswa bukannya benar-benar untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti menonton hal-hal yang tidak baik untuk ditonton, seperti pornografi, game online, bahkan juga dapat terkena cyber relational addiction, ialah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, seperti melalui room chat dan virtual affairs, sampai kehilangan kontak dengan hubungan yang ada dalam dunia nyata. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di seluruh internet, sehingga mereka rela untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, dan pada akhirnya dapat membuat seseorang itu kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Yang keempat, pelajar maupun juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Apalagi dalam konteks dunia maya atau dunia internet, mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia tersebut. Yang over free, maka sangat penting adanya kedua sikap untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu ada perhatian dari kedua orang tua juga sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai tentang sebuah norma agama sebagai landasan hidup. Yang kelima yaitu ada tindakan kriminal atau cybercrime di dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi contohnya pencurian dokumen maupun aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, atau dokumen mengenai ujian akhir maupun negara dengan media internet. Yang keenam yaitu ada menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar maupun siswa atau mahasiswa. Selain itu bagi pengajar atau guru dan dosen. Hal ini dapat dilihat contohnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar atau dosen dengan mahasiswanya, maka dapat terjadi peserta didik ataupun mahasiswa itu kurang aktif dalam sistem pembelajaran, dan hasilnya tidak akan maksimal seperti pembelajaran dengan menggunakan media offline, langsung bertatap muka antara dosen dengan mahasiswa, guru dengan pelajar maupun siswanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video yang kami tayangkan tadi,
yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan tidak bisa dipungkiri kita harus mengikuti dari zaman ke zaman. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruh meluas ke berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari waktu ke waktu ke seluruh dunia tak tertembus ruang dan waktu. Dan dampak negatif yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, terjadinya perubahan perilaku dari etika, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar. Menyikapi dengan keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatif tersebut. Upaya yang kita lakukan untuk mencegah dampak negatif tersebut menjadi luas dan semakin jauh dari apa yang kita inginkan bisa kita tangani dengan cara mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Yang kedua, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media atau sarana satu-satunya hanya untuk pembelajaran, dalam arti misalnya tidak hanya mendownload e-book tetapi tetap membeli buku cetak sebagai referensi. Yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara umum harus dikembangkan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Dan yang keempat, menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya pembentukan cybertext yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi, meliputi keamanan teknologi, sistem rekap data, serta fungsi pusat penanganan penyalahgunaan di bawah umur. Dan yang terakhir, orang tua harus bijak dan harus waspada terhadap anaknya apabila memberikan telepon seluler. Dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini untuk mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vina Azizia. Saya Firman Faldi. Saya Media Ratna Syafitri. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.